Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tidak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini, setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif. Berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti suami, nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Das'at Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut, Pak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak. Kewajiban yang kedua, setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran, surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi dilarang merokok, baru kita merokok. Awas kok. Ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah. Jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau belikan ngak dulu rokok. Toa-toa kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Kita tahu gitu siapa yang punya rokok Pak. Siapa yang punya pabrik rokok Pak, kita tahu. Itu orang Yahudi yang punya Pak. Semua pabrik rokok yang besar di Indonesia orang Yahudi. Itu yang Bapak pusap itu orang Yahudi punya. Dan itu orang Yahudi Pak, setiap apa untung 20% dia kirim ke negaranya. Jadi Bapak kalau beli harga 16.000, 20% dari uang tak yang 16.000 itu dia kirim ke Israel untuk apa? Beli senjata tembaki orang Islam. Maka berhenti ki merokok. Nah bilang baik itu rokok Ustaz. Kalau Bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik. Ya, tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa Kak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku. Bale-bale kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak, pergi umroh sama Ustaz Das'at. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. 2, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya Bu, mamaku, dasarjana. Saya ingat betul Pak Bupati, waktu ku masih sekolah. Karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui Kak di bawah rumah. Padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya,
sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu Pak, padahal anaknya laki-laki. Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja. Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua, berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya aja anaknya nak cemaskan, tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak Nabi bilang, cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hap, lalu ditangkap. Nyamuk itu Pak, perintah Allah ya, masuk ke perutnya, masuk ke mulutnya cicak. Itu cicak, tidak sarjana. Tidak ada tanahnya, tidak pernah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan makin cemas soal perutnya anak. Saya Pak, kalau dilihat pekerjaannya bapakku, tidak mungkin anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Petani penggarap, sawahnya orang dia kerja Pak. Tahu kan bapak namanya petani penggarap? Sawahnya orang dikerja, naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku, 14 anaknya. Masuk akal enggak? Yang heran, bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima 1 bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14. 1 juta 1 orang. Nah bilang mamaku sekarang, coba ku tahu dulu begini, ku tambahi anakku. Sekarang kita 1 ji anaknya, 2 anak, 1 tenggelam, 1 nagigi buaya, habis nih. Coba kalau 14, 1 jadi bupati, 1 jadi sekda, 2 jadi anggota DPR, 4 jadi kontraktor, 2 jadi penghafal Quran, 1 jadi mubalik. Enaknya bapak hidup. Ya bapak. Jangan pikir ini makan, bikin saja Pak. Kasih banyak. Nah bilang sudah upgrade nih mesin Ustaz. Turun mesin nih ibu di rumah, pakai mesin baru. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, didik, ya. Bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, kalau mau mendidik anak yang paling penting, doakan. Karena tanpa hidayah tidak dapat kita anak yang baik. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh, anaknya Nabi tanpa dapat hidayah tidak. Maka mintalah kepada Allah. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu, kita kasih nete anak tak, kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli minas solihin. Makan anak tak, suap, disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak, mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca? Saya doakan kina supaya jadi anak yang soleh. Ini biasa kita orang tua tidak mau ki sama anaknya. Sama anaknya tetangga. Mana mama tak nak. Itu sama anaknya orang. Sama anak tak. Mana kok? Sama anaknya sendiri kasar. Nah, Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kina supaya kita beriman, soleha, soleh.
Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya. Ayo bolos-bolos. Apa nak bilang anak? Tanda deh. Nak doakan nggak tadi mamaku anak soleh. Ada kemanakanku pak. Sudah mau maghrib masih main bola. SD. Sepanggil Patur. Sudah mi. Ayo masuk ke masjid. Pergi mas jamaah sama om. Dia bilang sedikit lagi om. Kutunggu mi. Begitu azan masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis pak, menangis. Heran semua orang lihat, jagoan pak ustaz. Nggak bisik jika manakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu pak. Kita orang tua tak kalau salah, na bebak mimatoki pak, na pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah, diikat kak di tiang rumah, baru dikasih kapas sini telingaku, sama hidung sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang itu dan di pohon-pohon yang besar, bukan semut kecil. Kalau semut kecil pak bahaya. Yang semut yang besar-besar itu, dia gugurkan itu di atas kepalaku pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba, saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu mamaku itu lombok besar. Nak cobek, sudah itu nak ambil, nak simpan di mulutku. Nah apa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba, tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah. Biasa, enggak apa-apa ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP, enggak mau bapaknya kasih. Langsung datang mamanya. Kasih nih, apa gunamu jadi camat? Banyak nawamu setengah mati kau cari uang ngurus rakyat. Ada camat di sini? Minta maaf pak camat, bukan kita. Camat lain. Setengah mati kau di... Enggak mungkin pak bupati ku sebut. Enggak, takut pak camatmu saja. Coba bayangkan, marah mamanya, kasih nih, banyaknya uangmu ndak bisa belikan nih, kasih susah saja, belikan nih saja daripada nak kasih susah ki. Jangan ki jadi istri kalau ndak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki, jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak bu, itu orang tua dulu cara didik anak belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu, lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main, apa nak bilang? Pergi aku main, bawa adekmu. Tiwi andrimu, kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu satu tempat tidur, 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba maki. Dulu kalau kita makan jelas jadwalnya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis. Nah, Andre makasih-kasih nak. Ajak musesai. Itu orang tua-tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu, coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang, langsung kasih. Tidak, apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV. Satu anak, satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya. Tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya. Dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai apa itu? Headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Nah bilang cowoknya dari sebelah video call. Lihat ke bedek kasih luar lidata. Sedikit lagi turun leher tak? Ya. Cek depi. Buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek.
Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik, ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah